Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kelanjutan dari video kedua, yaitu derajat keanggotaan ataupun membership function pada implementasi. Dimana pada video kedua sudah sampai pada representasi bentuk kurva S. Jadi contoh di sini ini langsung melanjutkan pada video kedua, yaitu contoh pada representasi bentuk kurva S pertumbuhan, yaitu nilainya terjangkauan dari 0 sampai dengan 1. Jadi kalau kita lihat fungsi keanggotaan untuk himpunan tua pada variabel umur itu seperti pada gambar di samping ini, dengan membership functionnya representasi kurva sigmoid pertumbuhan. Jadi berapa derajat keanggotaan nilainya jika X-nya adalah nilainya adalah 50. Kalau kita lihat di sini nilai X 50, berapa derajat keanggotaannya? Kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah berarti 60 dikurangi 35 itu adalah 25. 25 dibagi 2 itu adalah 12,5. Sehingga kalau 12,5 ditambahkan dengan 35 itu adalah 47,5. Berarti nilai titik tengahnya di sini 50%-nya adalah jika nilainya di sini adalah 47,5. Berarti kalau ini 50 dia berada titik tengahnya atau betanya itu adalah 47,5, berarti dia berada di ring antara beta dengan gamma. Kalau dia berada di ring antara beta dengan gamma, kalau kita lihat pada rumus untuk sigmoid kurva pertumbuhan antara beta dengan gamma, dia berada pada rumusan ini. Berarti di sini 1 min 2 dikalikan nilai gamma min X dibagi gamma min alpha, kemudian kurung dikuadratkan. Jadi kalau kita lihat di sini 1 min 2 nilai gammanya adalah 60, min X, X-nya adalah 50 dibagi gammanya 60 dikurangi alfanya, jadi dikurangi alfanya di sini adalah 35. Kemudian tutup kurung dikuadratkan sehingga menghasilkan derajat keanggotaannya untuk himpunan tua variabel umur di sini nilainya adalah 0,68. Bagaimana dengan nilai X 42? Maka Anda bisa mencoba sendiri untuk kurva linear, untuk representasi kurva S pertumbuhan. Kemudian contoh untuk representasi bentuk kurva S penyusutan, kita contohkan di sini nilai X-nya adalah 37. Kalau kita lihat nilai X 37, dia nilai semestanya 0 sampai 50, berarti titik tengahnya dia, kalau kita lihat di sini, titik tengahnya dia itu antara alfa dengan gamma. Jadi antara penurunan kurva, nah di sini kurva penyusutan, berarti antara 0 sampai 50, berarti di sini titik tengahnya di situ berarti 25. Jadi ini adalah 20, ini 50. Kalau kita lihat 0 sampai 50 titik tengahnya. Jadi nilai tengahnya kalau kita lihat di sini, ini alfanya itu untuk kurva sigmoid turun, alfanya adalah 20 sampai 50. Alfanya 20 sampai 50, bukan 0 sampai 50 tapi 20 sampai 50. Jadi titik tengahnya kalau kita lihat di sini ini berarti kan 30. 30 bagi 2 15, berarti 15 tambah 20 berarti titik tengahnya itu adalah 35. Berarti di sini adalah betanya, lebarnya atau betanya itu adalah 35. Nah, nilai 37 itu antara 35 dengan 50. Berarti kalau kita lihat pada rumusan untuk kurva representasi kurva S penyusutan, di sini berada antara beta dengan gamma, berarti dia dengan menggunakan rumusan 2 kalikan beta minus gamma minus X dibagi dengan gamma minus A tutup kurung dikuadratkan. Jadi kalau kita lihat pada contoh kedua pada S penyusutan di sini berarti 2 kali gammanya 50 dikurangi X-nya 37 kemudian dibagi dengan
gamanya 50 dikurangi alfanya di sini 20 tutup kurung dikuadratkan, sehingga dia menghasilkan derajat keanggotaannya adalah 0,376 untuk representasi S penyusutan. Kemudian selanjutnya adalah representasi bentuk lonceng atau bell curve. Jadi untuk merepresentasikan bilangan fuzzy biasanya digunakan kurva berbentuk lonceng. Kurva berbentuk lonceng ini terbagi atas 3 kelas, yaitu ada himpunan fuzzy pi, beta, dan Gauss. Representasi bentuk lonceng bell curve atau kurva pi di sini. Jadi kalau kita lihat kurva pi berbentuk lonceng dengan derajat keanggotaan 1 terletak pada pusat keanggotaan domainnya. Jadi di sini ini adalah pusat keanggotaannya yang bernilai 1. Dan lebar kurva beta seperti terlihat pada gambar ini. Ini adalah lebar kurvanya beta, ya satu titik dengan pusatnya. Jadi dengan fungsi keanggotaan bisa kita rumuskan di sini. Jadi kalau kurva pi ini biasanya jarang sekali kita melihat representasi yang menggunakan fungsi keanggotaan kurva pi. Tapi pada dasarnya sama berdasarkan dengan grafik yang diberikan dengan batas-batas alfa dan gamma, kemudian betanya, memang kita lihat pada nilai x-nya berada di ringsek mana. Kemudian untuk representasi selanjutnya adalah kurva beta. Jadi kurva beta ini seperti halnya kurva pi, kurva beta juga berbentuk lonceng, namun lebih rapat. Kurva ini didefinisikan dengan 2 parameter, yaitu nilai pada domain yang menunjukkan pusat kurva dan setengah lebar kurva beta yang seperti terlihat pada gambar. Ini titik infleksi, setengah lebar kurva, ini titik infleksinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini titik infleksinya. Jadi kalau kita lihat di sini titik infleksinya, y minus beta sebagai lebar kurvanya, dan ini adalah y plus beta sebagai lebar kurvanya yang kita namakan sebagai titik infleksi. Jadi untuk fungsi keanggotaan kita bisa menggunakan rumusan yang sudah disediakan di sini. Jadi p x gamma beta itu kita rumuskan sama dengan 1 plus dalam kurung x min gamma per beta tutup kurung kuadratkan. Lebih jelasnya kita akan melihat pada contoh. Jadi kurva beta di sini, kalau kita lihat di sini fungsi keanggotaan untuk himpunan setengah bayar pada variabel umur seperti terlihat pada gambar ini. Ini pada umur 42 dan pada umur 51 berapa derajat keanggotaannya? Kita lihat mu 1 atau derajat keanggotaan pada umur setengah bayar untuk umur 42. Dia kita lihat ini titik 42 berada antara 35 sampai 45. Kalau kita lihat rumusannya di sini, ini tidak ada batasan, dia berada di range mana, langsung kita masukkan pada rumusan 1 plus dalam kurung x min gamma per beta tutup kurung kuadrat. Jadi kalau kita lihat berarti 1 per 1 plus 42 x-nya, ya, x min 45, ini adalah gamanya adalah 45 atau pusatnya, per beta. Betanya di sini adalah 45. Di sini betanya adalah 45, bukan 5 ya. Betanya adalah 45. Jadi kalau kita lihat ini derajat keanggotaannya 0,735. Ya, maaf, bukan dibagi 45, benar ini dibagi 5. Dari mana 5 ini? Kalau kita lihat di sini, ini range antara 35 sampai 45 itu adalah 10. Nah, titik tengahnya atau titik infleksinya atau betanya adalah setengah dari atau 10 dibagi 2. Jadi nilainya adalah 5. Sehingga untuk nilai X42 berapa derajat keanggotaannya adalah 1 per 1 plus dalam kurung 42 minus 45. 40 adalah X-nya, 45 adalah titik tengahnya atau Y-nya,
Kalau kita lihat di sini, ini adalah pusatnya 45 per 5 ini berasal dari pusatnya dikurangi dengan 35 itu 10 dibagi 2 itu merupakan titik tengahnya, itu adalah beta, sehingga 10 bagi 2 adalah 5 bagi 5 sehingga menghasilkan 0,7353. Sama halnya untuk nilai X51 ya, menghasilkan derajat keanggotaan 0,4098. Kemudian untuk representasi kurva Gauss di sini ini jika kurva pi dan kurva beta menggunakan dua parameter yaitu y pusat dan beta, kurva Gauss juga menggunakan y untuk menunjukkan nilai domain pada pusat kurva sama dan k untuk menunjukkan lebar kurva. Pada dua kurva ini pi dan beta, lebar kurva ditunjukkan dengan nilai beta, nilai beta, betul. Kalau pada kurva Gauss di sini dia ditunjukkan dengan nilai k. Jadi rumusan untuk derajat keanggotaannya seperti yang terlihat ini. Jadi sama dengan E pangkat minus K kali dalam kurung Y atau pusat kurva kurangi X atau kurung dikuadratkan. Baik, itu yang bisa kita pahami terkait dengan kelanjutan dari video kedua, yaitu memahami terkait membership function atau derajat keanggotaan untuk beberapa representasi yang sudah kita pelajari di video pertama dan video ketiga. Ini ada beberapa representasi pada membership function yang kita kenal, yaitu ada representasi linear, ada linear turun dan ada linear naik. Kemudian ada representasi segitiga atau triangular, ini bisa kita lihat seperti ini. Kemudian ada representasi trapesium seperti yang terlihat pada gambar di samping kanan. Ada representasi bentuk bahu, yang mana kita sudah pahami untuk bentuk bahu ini biasa kita gunakan untuk mengakhiri suatu fungsi atau membership functionnya, mengawali atau mengakhiri. Kemudian ada representasi sigmoid atau kurva S pertumbuhan dan kurva S penyusutan. Kemudian ada representasi bentuk lonceng, yaitu ada himpunan fasi pi, himpunan fasi beta, dan himpunan fasi Gauss. Jadi ini adalah kurva pi. Kemudian ini adalah kurva beta. Dan ini adalah kurva Gauss. Untuk selanjutnya, di video keempat, kita akan belajar terkait dengan operasi logika pada fazi atau pada logika fazi. Baik, terima kasih. Untuk video ketiga ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.